kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, jadi anak-anak ustazah alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, coba anak-anak ustazah semua kelas 12A itu sudah ini enggak, materinya sudah muncul apa belum di monitor? Udah ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini materi kita adalah tentang masih tentang teks artikel, karena ada beberapa yang penting yang harus kita pelajari, yaitu mengenai kebahasaan yang terdapat pada teks artikel ataupun buku ilmiah ya. Nah, jadi apa tujuan kita mempelajari kaidah kebahasaan pada teks artikel? Yaitu yang pertama ya, siswa diharapkan mampu untuk menemukan unsur kebahasaan, artikel, opini, dan buku ilmiah. Lalu juga siswa diharapkan mampu membedakan unsur kebahasaan dalam artikel, opini, dan buku ilmiah. Jadi nanti kita akan membandingkan nih, apakah sama unsur bahasa yang terdapat pada teks, artikel, dan buku ilmiah. Seperti itu ya gambarannya. Nah, sekarang kita pelajari dulu ya apa-apa saja yang termasuk ke dalam unsur kebahasaan pada teks, artikel, opini, dan buku ilmiah. Nah, ini pada pembahasan sebelumnya kamu telah mampu menyusun dan membedakan mana yang termasuk kalimat opini dan fakta yang terdapat dalam sebuah artikel. Pada pembahasan ini kamu harus mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel dan buku ilmiah. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini bukan imajinasi. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. Nah, jadi anak-anak ustazah sama-sama disimak karena nanti kita akan sama-sama menganalisis unsur kebahasaan pada teks artikel ya. Yang pertama ada adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, untuk kata adverbia itu apa maksudnya anak-anak ustazah? Artinya apa itu adverbia? Ada yang tahu nggak apa itu adverbia? Anak-anak ustazah kelas 12 ada yang tahu apa itu adverbia? Kata adverbia, apa itu kata adverbia? Kalau kata apa namanya itu? Nomina itu kata benda, adjektiva itu kata sifat, adverbia itu kata apa? Iya, kata keterangan. Jadi adverbia itu kata keterangan, tapi adverbia itu banyak. Nah, ada dia kata keterangan, adverbia keterangan apa sekarang? Misalnya ada keterangan tempat, seperti itu kan? Ada juga keterangan waktu. Ada juga kata keterangan, misalnya keterangan cara, ada keterangan tujuan, seperti itu. Atau juga ada kata keterangan penyertaan. Jadi ustazah ulangi ya, adverbia atau kata keterangan itu dibagi lagi. Pertama ada keterangan waktu, catat, keterangan waktu. Coba anak-anak ustazah, keterangan waktu itu contohnya seperti apa? Konjungsi, coba dia berkaitan dengan konjungsi juga. Kalau waktu, keterangan waktu berkaitan dengan kata-katanya. Contohnya siapa yang bisa buat? Selalu enggak, belum. Coba
kalau bercerita kita kan tahu kalau kata keterangan bagaimana. Apa? Apa Isaus nih? Gak denger. Apa? Besok. Ya itu bisa besok. Lalu apa lagi? Hunaisa? Apa nak? Ya bisa lah. Tadi besok, sekarang pun bisa. Lalu nak? Kemarin pun bisa karena dia keterangan waktu. Terus ada loh konjungsi waktu, kan kita udah pernah pelajari, itu pun termasuk keterangan waktu. Coba siapa yang tahu masih ingat konjungsi waktu? Lupa. Setelah, betul. Terus apa lagi? Sejak juga bisa kan? Lalu apa lagi? Kemudian, ketika, kan itu termasuk juga kata keterangan waktu. Jadi yang pertama itu adalah keterangan waktu. Contohnya besok, sekarang, ketika, sejak, ya. Catat ya. Lalu juga contohnya ada kemudian, kan gitu. Itulah dia contoh-contohnya. Jangan salah, walaupun dia konjungsi, nak, tapi dia tetap dikatakan keterangan waktu, tetap dikatakan kata adverbia. Nah, udah nak, udah dicatat ya. Yang kedua ada keterangan tempat. Ini kayak kalau bahasa Inggrisnya apa itu ya? Kalau dia keterangan tempat itu namanya yang menunjukkan position itu loh, apa sih namanya ya? Pronunciation, bukan deng. Yang misalnya dia mengatakan di sini, di sana. Kalau bahasa Inggrisnya kan ada itu kata apa namanya? Lupa Ustaz. Dia pokoknya keterangan tempat ya. Dia ditandai dengan kata di atau ke. Ya kan? Kata depan, kalau itu kata depan itu kalau di bahasa Inggris apa namanya? Apa? Kayak gitulah ya. Jadi dia kalau keterangan tempat ditandai dengan kata depan di dan ke. Kata depan di dan ke tapi yang terpisah. Misalnya Misalnya di sana, ke sini ya. Dari Solo itu termasuk kata keterangan tempat. Ya, di sana, ke sini ya. Itu bukan imbuhan, paham ya? Di atau ke di sini bukan imbuhan, tetapi dia menerangkan kata menunjuk tempat. Ada lagi yang tahu kata keterangan tempat yang lain? Coba, siapa yang tahu contoh lain kata keterangan tempat? Udah libur 2 minggu ya kan? Udah adalah istilahnya ya kan? Tenaga untuk berpikir. Coba, siapa yang tahu? Tadi kan dari Solo bisa, di sana bisa, ke sini bisa. Ada lagi nggak contoh selain itu? Nggak ada ya? Berarti bisa juga nggak kalau kita buat di dapur, bisa? Bisa, di sekolah atau bisa ya. Nah, itulah dia contoh dari keterangan tempat. Nah, sekarang yang ketiga ada keterangan tujuan. Ada keterangan tujuan. Catat. Keterangan tujuan itu meliputi contohnya itu adalah agar, agar tahu kan? Bukan agar-agar. Jadi agar ini pun juga termasuk kata konjungsi. Paham ya anak-anak ustazah ya? Konjungsi menyatakan tujuan ini. Jadi ini keterangan tujuan ada agar, supaya, catat, agar, supaya, lalu juga demi, selanjutnya ada untuk. Ya. Udah ya, tadi contohnya ada agar, supaya, demi, dan untuk. Itu semua adalah kata adverbia keterangan tujuan. Udah ya. Yang keempat ada keterangan cara. Pernah belajar ini kata keterangan cara? Kita seolah-olah dikasih tahu nih caranya gitu.
Kata keterangan cara, saya contohkan satu ya. Sekuat-kuatnya. Ada lagi yang bisa kasih contoh sama ustazah yang lain? Contoh yang pertama, sekuat-kuatnya. Itu kata keterangan cara loh. Ada yang bisa ngasih contoh? Diam semua. Apa nak? Bisa. Ya kan? Itu juga cara atau tindakan. Lalu juga apa lagi ya keterangan cara ya? Banyak keterangan cara itu yang menuntut adanya tindakan ya. Lalu juga secara hati-hati, bisa enggak? Secara hati-hati. Atau dengan lemah lembut, bisa atau tidak anak-anak ustazah? Bisa. Ya, jadi contoh keterangan cara, contohnya itu adalah tadi sekuat-kuatnya, koma. Baru secara hati-hati, ya, dengan lemah lembut itu juga bisa ya. Atau dengan sekuat-kuatnya juga bisa. Oke, udah ditulis ya anak-anak ustazah. Lanjut, kita yang ke berapa? Ayo yang ke sekarang yang ke berapa? Iya, berarti kalian masih fokus ya. Yang kelima ya. Keterangan penyertaan. Catat, keterangan penyertaan. Keterangan penyertaan itu misalnya contoh dengan sahabat, bersama orang tua, gitu. Itu keterangan penyertaan ya. Dia kayak frasa saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan ya, dengan sahabat, bersama keluarga gitu. Itu contohnya lah, kecil aja contohnya. Tapi anak-anak ustazah itu untuk pengetahuan kita lebih luas ya, yang tadi ustazah makanya jelaskan karena itu penting untuk diketahui bersama. Nah, tapi yang paling sering muncul di artikel, dia ada adverbia tentang frekuentatif. Apa itu arti frekuentatif? Kuantitatif itu apa? Frekuensi itu maksudnya apa? Frekuensi. Artinya apa frekuensi itu? Anak matematika mana nih anak matematika nih? Sophie Magrina, kok nggak tahu apa? Coba frekuentatif. Sering muncul. Apa tuh frekuensi? Coba. Jawablah anak kelas 12. Masa nggak tahu frekuentatif apa? Cobalah. Yang menggambarkan apa nak? Ya, makna berhubungan bisa juga kalau dalam bahasa Indonesianya. Tapi frekuentasi itu frekuensi itu seringnya muncul gitu ya, hampir sama nggak dengan itu artinya? Maksudnya tingkat apa namanya kalau kita bilang ya, tingkat keseringan gitu kan? Gitu ya, gitu aja lah ya. Apa? Yang berulang? Betul. Siapa tadi yang jawab tuh? Hah? Oh, bagus, Masya Allah. Iya, jadi itu tadi ya contohnya seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Ya, selalu. Kalau selalu itu berarti kayak mana maksudnya selalu? Kata selalu. Berarti kalau selalu berarti dia sering melakukan atau tidak? Iya, berarti frekuensi ini loh nak, maksudnya turun atau rendahnya suatu ini tadi apa namanya perlakuan seperti itu. Misalnya ada kata kadang-kadang ya. Inilah contohnya. Kalau kadang-kadang bisa hari ini iya, bisa besoknya
tidak melakukan atau jarang. Kalau jarang ini ya itulah tadi, dia jarang sekali melakukannya, bisa dihitung. Anak-anak ustazah tentang adverbia sudah paham? Paham ya? Paham ya? Ini termasuk contoh dari adverbia frekuentatif ini. Nanti dicatat juga di bukunya. Seperti penjumlahan, itulah kalau kita bisa katakan kayak seperti penjumlahan seperti itu. Lalu ada konjungsi. Nah tuh konjungsi nggak usah panjang-panjang lebar karena udah paham semua ya kan? Kan udah sering kita ulang-ulang. Konjungsi itu adalah contoh dari kata penghubung. Coba ustazah mau tanya yang ketiga. Ustazah mau tanya sama si, buka ya kameranya ya. Mana ya? Siti Marhama. Dibuka kameranya nak, biar tahu ustazah. Siti Marhama. Coba Siti Marhama ya. Siti Marhama, kosakata itu apa maksudnya? Ya. Kata-kata yang apa? Kalau di bahasa Inggris kalian kan ada belajar vocabulary kan? Ada. Apa namanya itu maksudnya? Apa itu? Coba. Kosakata adalah, udah lupa kalian ya kan? Udah banyak libur ya kan? Pembendaharaan kata. Jadi kosakata itu adalah pembendaharaan kata. Jadi semua yang kita baca tadi itu adalah kosakata gitu ya. Tetapi kosakata yang diharapkan pada teks artikel adalah kosakata yang memang menarik. Maksudnya adalah yang bisa dipahami oleh pembaca, yang bisa membuat tertarik pembaca. Itulah kosakata yang harus kita gunakan. Yaitu kosakata yang meliputi aktual, fenomenal, lalu juga editorial, imajinasi, modalitas, ada nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan aposisi. Ya, tapi ini nggak usah dijelaskan ya. Sekarang kita coba aja cari yang sudah ada kebahasaannya. Sastrawan serba bisa. Ustazah mau di paragraf 1 ya, dulu kita baca. Coba dulu si Maisaro baca yang paragraf 1 tentang sastrawan serba bisa. Udah selesai. Coba yang paragraf 1 ada nggak kalian temukan di situ kaidah bahasanya? Apa nak? Ya konjungsi mana tuh? Siapa tadi yang ngomong kan? Nggak terlihat. Mana harian kompas. Oh ini, iya betul ada konjungsi dan. Terus apa lagi? Kosakata yang menarik ada nak di situ? Kosakata yang menarik? Adalah. Ini termasuk kosakata semuanya. Yang menurut kalian menarik apa di sini kosakatanya? Ada nggak?
Atau kalau tidak ada kosakata yang pertama tadi kita pelajari, kata adverbianya ada nggak di sini kata adverbia? Mana? Coba buktikan yang mana? Di mana dia tuh? Di mana dia? Baris kedua. Baris kedua, novelnya sering. Iya, kata sering itu termasuk frekuensi tadi kan? Betul. Siapa tadi yang jawab? Saya catat nanti ini. Tadi siapa namanya yang jawab tadi sering? Opi. Oke, selanjutnya ada yang kalian temukan selain kata-kata tersebut? Ada loh. Itu kata yang tadi Ustazah bilang, keterangan apa tadi? Banyak kata keterangan di sini. Coba. Apa, Nak? Boleh lah. Mana? Oh ini ya 2 kali boleh. Terus kan ada ini kata untuk ya kan? Ini termasuk masuk keterangan yang mana ini kata untuk? Bagus ya. Lalu kata sudah ini termasuk kata keterangan atau tidak ya? Iyalah, kata keterangan waktu ya kan? Iya betul, bagus. Kata yang juga itu kata konjungsi Nak. Nih, yang banyak. Lalu juga kalau Ustazah pilih kosakatanya adalah ini Nak, kosakata yang Ustazah suka, ada femina, horizon, itu kan termasuk kosakata juga, ya kan? Maksudnya itu termasuk pembenaran kata yang harus kita tahu. Juga ada misalnya fiksi bisa juga, ya kan? Atau banyaklah yang lainnya. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua baca dulu Hunaisa. Namanya I Gusti, coba. Mana? Putri, tidak sulit untuk mengenali karena topi pet. Oke, bisa. Di situ ada apa yang kalian temukan kaidah bahasanya? Ada nggak kalian temukan kaidah bahasanya? Mana keterangan tempat? Coba keterangan tempat tadi yang mana? Boleh, bagus. Kembali ke Jakarta, ini dia. Terus bagus. Di Bali kok keterangan tujuan? Di Bali keterangan tempat lah, tempat, betul. Ada lagi? Mana coba? Mana? Kata paten, Masya Allah. Terus apa lagi? Gitulah semangat kalian pun. Terus contoh lainnya. Tujuan tadi nggak ada keterangan tujuan. Mana yang mana Nak? Untuk mana dia untuk mengenalinya? Kok nggak nampak ya? Ini baris ke. Oh ya, ini untuk. Iya betul, bagus. Ini karena termasuk kata lupa. Konjungsi sebab ya, ini juga selalu bisa. Coba Ustazah mau yang ininya, kosakata yang maksudnya menarik yang mana di situ? Ngaben apa ngaben? Ngaben misalnya kan, betul. Ya kan? Itu aja kayaknya ya. Kalau selang beberapa lama ini termasuk apa nih? Beberapa lama nih. Keterangan apa itu? Waktu, betul. Iya gitulah, betul ya. Satu lagi contoh. Baca dulu dari yang putu ini. Bukan putu bambu ya, jangan salah kalian. Yasmin, Salsabila. Satu kali lagi biar siap kita.
Oke. Udah itu aja, sampai situ aja karena kayaknya udah habis nih waktunya. Coba, itu ada nggak kata keterangan waktu? Ada ya? Adalah ini ya kan, pada tanggal ini bisa. Terus? Iya, terangan tempat di mana? Di Puri Anom. Betul, banyak ya. Jadi itulah contoh-contohnya tadi anak-anak ustazah, itu namanya kita melakukan analisis, analisis teks artikel. Jadi minggu depan insya Allah kita akan menganalisis teks buku, maksudnya buku ilmiah, sama atau tidak, seperti itu pola penyajiannya ya. Jadi anak-anak ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya materinya. Jadi ingat kesimpulan untuk materi hari ini bahwa ada 3 kaidah bahasa pada teks artikel. Apa yang pertama? Ya, adverbia. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, baik ya, bisa ya, itu dicatat ya. Jadi hari ini belum ada tugas. Tugasnya hanya mencatat aja dulu minggu ini. Paham ya? Lengkapilah catatan kalian. Jadi mudah-mudahan anak ustazah dapat memahami apa yang saya jelaskan. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal pengucapan ataupun penyampaian. Jadi sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.